Halo semuanya, dalam video ini kita akan membahas fenomena yang semakin marak terjadi di kalangan remaja, yaitu gaya hidup konsumtif. Remaja sebagai generasi yang aktif dan kreatif seringkali menjadi target utama berbagai tren dan gaya hidup modern. Namun, apakah konsumsi ini benar-benar kebutuhan atau hanya sekedar mengikuti arus? Mari kita telusuri lebih lanjut apa yang mempengaruhi kebiasaan konsumtif ini, bagaimana dampaknya terhadap kehidupan remaja, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk lebih bijak dalam mengelola keinginan dan kebutuhan. Simak sampai akhir ya, karena ini bukan tentang ekonomi, tetapi tentang gaya pilihan hidup yang lebih sehat dan berkelanjutan. Selamat menonton! Nah, teman-teman, kali ini kita akan menjelaskan apa sih contoh sikap mahasiswa yang menunjukkan perilaku konsumtif. Pertama adalah gaya hidup yang mewah. Seorang mahasiswa yang berasal dari keluarga biasa saja mulai menghabiskan uang-uangnya untuk membeli barang-barang branded seperti tas, sepatu, handphone, ataupun bahkan pakaian-pakaian agar tujuan mereka bisa tampil yang fashionable di media sosial. Nah, yang kedua adalah makan makanan di kafe yang mahal. Seorang mahasiswa yang memilih untuk makan makanan di kafe ataupun restoran mahal setiap harinya, padahal ada makanan yang lebih terjangkau harganya di sekitaran rumah atau bahkan di lingkungan sekitarnya. Nah, yang ketiga adalah perjalanan dan liburan. Seorang yang rela menghabiskan duitnya untuk pergi liburan ke tempat wisata yang mahal, padahal pada saat itu dia tidak memiliki anggaran atau finansial yang cukup untuk kebutuhannya sehari-hari, sehingga dia rela meminjam uang kepada saudaranya ataupun teman-teman terdekatnya untuk memenuhi kebutuhan dia. Yang keempat adalah transportasi mewah. Menggunakan aplikasi transportasi online untuk perjalanan sehari-hari, alih-alih menggunakan moda transportasi yang lebih murah seperti angkutan umum. Yang kelima adalah konsumsi minuman beralkohol dan kopi mahal. Menghabiskan uang untuk membeli minuman beralkohol di bar atau kafe mahal, serta kopi spesialtis setiap hari. Yang keenam adalah perawatan diri yang berlebihan. Menghabiskan uang untuk perawatan kecantikan dan spa yang mahal meskipun tidak ada kebutuhan mendesak untuk itu. Yang ketujuh adalah kebiasaan berbelanja online. Kebiasaan berbelanja online yang berlebihan seringkali membeli barang-barang yang tidak diperlukan hanya karena ada diskon atau promosi. Nah, teman-teman, jadi tadi kita sudah membahas apa aja sih contoh kasus mahasiswa yang memiliki sikap perilaku konsumtif. Dan sekarang apa saja sih contoh-contoh faktor yang bisa mempengaruhi mahasiswa bersifat konsumtif dan solusi apa saja sih yang bisa membuat mahasiswa tersebut berubah? Nah, di sini kita akan membahas mengenai edukasi atau solusi untuk mengatasi perilaku konsumtif ini. Tapi sebelum kita mengetahui, mempelajari edukasi atau solusi dari perilaku konsumtif ini, kita harus mencari tahu apa sih penyebab terjadinya perilaku konsumtif ini. Kira-kira apa ya penyebabnya? Nah, beberapa penyebab yang saya dapat ambil dari perilaku seseorang yang terlibat dari konsumsi, yaitu yang pertama ialah media sosial, akun platform yang mengiklankan barang-barang mewah sehingga memancing minat seseorang untuk membeli barang itu yang sebenarnya itu tidak diperlukan. Dan yang kedua yaitu tekanan sosial. Jika seseorang berada di dalam grup atau teman sekerja yang terlibat dengan gaya konsumtif, mereka merasa harus mengikuti tren gaya konsumtif supaya tidak tersingkirkan dari grup atau teman sekerjanya. Nah, yang ketiga yaitu layanan pinjam online yang leluasa, atau seperti yang kita ketahui banyak pinjaman online yang memberikan bunga yang sedikit, yang membuat seseorang ingin meminjamkan uang demi gaya konsumtif tersebut, yang membuat mereka merasa leluasa dalam meminjamkan uang tersebut yang sebenarnya mereka tidak mampu membayar pinjaman tersebut. Yang kelima, gaya hidup imitatif. Terkadang seorang terpengaruh oleh selebritas dan artis idolanya yang memaksa mereka berusaha untuk mengikuti artis idolanya. Yang sebenarnya ekonomi mereka tidak mampu untuk mencukupi membeli barang-barang mewah seperti artis
kepuasan diri ketika mengenakan barang mewah, seperti mereka membeli baju mewah, mereka merasa diri mereka merasa bangga, merasa bahagia, padahal ekonomi mereka tidak mencukupi untuk membeli barang tersebut. Jadi sekian dari saya untuk penyebab perilaku konsumtif. Nah, sekarang kita kembali ke solusi. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai faktor yang dapat mempengaruhi perilaku konsumtif. Sekarang kita akan membahas mengenai solusi dan edukasi dalam mengatasi beberapa faktor-faktor yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama, kita dapat melakukan perilaku selektif, yaitu sebelum bertransaksi, pikirkan apakah kebutuhan atau barang atau jasa tersebut dapat dibutuhkan dan manfaat apa yang dapat diperoleh. Selanjutnya, prioritaskan kebutuhan. Fokus pada kebutuhan utama seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Selanjutnya, buat anggaran, evaluasi pengeluaran, dan kurangi paparan aplikasi belanja online. Sekian dari video edukasi kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa